Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralia Anisatu Soleha. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teknologi dalam Al-Quran. Nah, pasti teman-teman sudah sering kali mendengar tentang kata-kata teknologi. Apa sih itu teknologi? Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi itu merupakan kemampuan teknik yang berdasarkan ilmu eksakta dan juga berdasarkan ilmu teknis. Kemudian, secara etimologis, teknologi adalah serangkaian prinsip atau metode yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek dan juga pengetahuan tentang prinsip-prinsip ataupun metode seni. Dari kedua pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwasannya teknologi itu merupakan ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan juga kenyamanan manusia. Menelusuri pandangan Al-Quran tentang teknologi, ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta. Menurut ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara atau yang menjelaskan tentang alam semesta dengan fenomena-fenomenanya dan juga memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkan alam. Secara tegas dan berulang-ulang, Al-Quran menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah untuk manusia. Penundukan tersebut secara potensial terlaksana melalui hukum alam, di mana hukum alam tersebut ditetapkan oleh Allah SWT dan kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Al-Quran juga menjelaskan sebagian dari ciri tersebut, antara lain yang pertama, segala sesuatu yang ada di alam raya ini memiliki ciri dan hukum-hukumnya. Ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8, di mana Allah menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang ada di sisinya itu memiliki ukuran. Oleh karena itu, seperti matahari dan bulan yang beredar dan memancarkan sinar, hingga rumput yang hijau, subur, atau layu dan kering, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah sesuai ukurannya dan juga sesuai hukumnya. Nah, yang kedua yaitu semua yang berada di alam raya ini tunduk pada perintahnya. Itu terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Jadi, hanya kepada Allah lah tunduk segala yang ada di bumi dan di langit secara sukarela dan terpaksa. Mau itu makhluk hidup yang tidak bernyawa maupun makhluk hidup yang bernyawa, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benda-benda alam apalagi yang tidak bernyawa, mereka tidak diberi kemampuan untuk memilih, tetapi sesungguhnya tunduk kepada Allah melalui hukumnya. Ini terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 11. Jadi, benda-benda alam yang tidak diberi nyawa, yang tidak diberi kemampuan untuk memilih dan juga tidak diberi akal, itu sebetulnya tunduk dan patuh kepada Allah melalui hukumnya. Manusia diberi kemampuan untuk mengetahui ciri dan hukum-hukum yang berkaitan dengan alam raya. Oleh karena itu, semua itu mengantarkan manusia untuk berpotensi dalam memanfaatkan alam yang telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan memanfaatkan alam itu merupakan buah atau keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi. Al-Quran ketika dijelaskan atau berbicara tentang alam raya dan fenomenanya selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah
telah menunjukkan kekuasaannya, yaitu bumi dan langit yang dahulunya menyatu menjadi terpisah akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan air sebagai sumber penghidupan di bumi. Tetapi masih banyak manusia yang tetap tidak beriman, padahal kuasa Allah atas bumi dan langit beserta isinya telah sangat jelas. Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surat An-Naml ayat 88 yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan kokoh. Sungguh Dia Maha mengetahui apa-apa yang kami perbuat. Selain itu, Al-Quran juga sejak dini diperkenalkan istilah Sahara yang maknanya menundukkan atau merendahkan. Artinya, agar alam raya dengan segala manfaat yang diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Dari kedua catatan di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya teknologi dan hasil-hasilnya di samping harus mengingatkan manusia kepada Allah dan juga harus mengingatkan bahwa manusia adalah hamba Allah yang harus tunduk kepadanya. Al-Quran memerintahkan manusia untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Jangankan manusia biasa, Rasulullah SAW pun diperintahkan agar berusaha dan berdoa supaya selalu ditambahkan ilmu pengetahuannya. Nah, ini terdapat dalam Quran surat At-Toha ayat 14 yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya kita sebagai manusia untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiah kita dan berdoa supaya selalu ditambahkan ilmu pengetahuannya. Nah, kenapa sih manusia itu diperintahkan untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya dan juga berdoa supaya selalu ditambahkan ilmu pengetahuannya? Karena dalam pandangan Al-Quran, ilmu dapat membentuk sikap dan karakter seseorang. Dengan kata lain, sikap dan karakter seseorang itu merupakan gambaran dari pengetahuan yang dimilikinya. Nah, selain itu, manusia juga memiliki naluri yang selalu haus akan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ada dua keinginan yang tidak pernah puas, yaitu keinginan mencari ilmu dan keinginan mencari harta. Hadis riwayat Tabrani. Hal ini bisa kita jadikan motivasi untuk terus terpacu dalam mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena memang laju teknologi itu tidak bisa dibendung, tapi kita sebagai manusia dapat mengarahkan diri kita agar tidak memperturutkan hawa nafsu kita untuk mengumpulkan harta dan ilmu atau teknologi yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.